Ini bukanlah cara penebusan versi Tuhan, bukan. Yang katanya Tuhan itu maha kasih, maha damai, pembebasan dari Tuhan. Masa Tuhan menghukum orang benar dengan cara kejam, dengan dihinakan seperti itu? Kan nggak nyambung, geblek kan. Misal, saya kasih contoh di dalam Bible kalian, teman-teman ya. Doa Yesus itu didengar tapi tidak diselamatkan. Kan lucu ini. Kalau kita baca di dalam Ibrani 5 nomor 7, yang berbicara tentang doa Yesus dengan penuh ratapan, dan bagaimana doanya didengar oleh Allah atas kesalehan Yesus. Allah punya hukum, ya. Allah itu punya hukum. Orang soleh ketika berdoa, maka doanya akan didengar dan akan dikabulkan. Dalam Ibrani 5 nomor 7 dikatakan, dalam hidupnya Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah, kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ingat, Allah sanggup menyelamatkannya dari maut dalam Ibrani 5 nomor 7. Dan karena kesolehan Yesus, maka doanya didengarkan oleh Allah. 1, Allah bisa menyelamatkan Yesus dari maut. 2, Yesus adalah orang soleh yang pasti didengar doanya. Yesus berdoa agar diselamatkan dari maut. Tapi anehnya karena doktrin ini ya, meskipun doanya didengar, sudah dikatakan Allah itu bisa menyelamatkan, ternyata Tuhan tidak menyelamatkan dari salib, kan blunder. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari, teman-teman. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa Yesus yang tulus? Bukankah dia katanya dinarasikan sebagai orang yang paling soleh di zamannya, orang yang paling benar di saat itu? Jika Tuhan mengabulkan doa karena kesolehan Yesus, kenapa Yesus tetap harus mati? Katanya sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Tapi kenapa kenyataannya tetap mati? Nah, seperti itulah antara hukum Tuhan dan doktrin yang menyimpang. Sekian Bang Zuma. Mantap. Masya Allah. Udah komplit banget ya Bang Andi ya. Iya. Tapi gini loh, izin pertanyaannya Ustaz. Apakah Tuhan yang mengutus Yesus ke muka bumi ini gitu membiarkan tentara Romawi mengeksekusinya, atau Tuhan menyelamatkan dia? Kalau Tuhan menyelamatkan dia, terus siapa yang disalib, terkutuk? Gitu Ustaz, silakan. Coba kita perhatikan lagi ya, kalimat di dalam Ibrani 5 nomor 7 ya. Dalam hidupnya Yesus sebagai manusia, jadi dia manusia nih, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. 1, hukum Tuhan akan menyelamatkan Yesus dari maut. Kenapa diselamatkan Yesus ini? Karena kesolehannya ia telah didengarkan. Karena Yesus orang soleh, orang baik, orang jujur, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari maut. Nah, lalu siapa nanti yang akan disalib? Nah, itu yang akan menjadi kajian. Berarti benarlah Al-Quran ketika mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Mereka berstatement bahwa mereka telah membunuh Isa putra Maryam, padahal mereka tidak membunuh dia, padahal mereka tidak mengeksekusi dia, padahal mereka tidak menyalib dia. Kenapa? Karena sudah dikatakan Tuhan mampu menyelamatkannya dari maut karena kesolehannya. Kenapa tiba-tiba di tiang salib dia menjadi terkutuk? Bukankah dia menjadi orang yang tersoleh saat itu seharusnya? Nah, kita harus berpikir keras, apakah kematian Yesus di tiang salib benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Jika memang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita harus menghadapi kenyataan bahwa penyaliban sebuah bentuk hukuman yang sangat kejam menurut hukum Romawi. Romawi itu saat itu karena menguasai bidang politik di zaman itu, ada beberapa macam hukuman. Dan hukuman yang paling kejam dari Romawi adalah hukuman salib. Untuk siapa? Untuk para pemberontak. Ternyata hukuman dari pihak musuh Yesus dijadikan bahan akidah keyakinan oleh pecinta Yesus. Kan lucu. Begitu Bang Andi, lanjut. Simpulannya Al-Quran itu ya Ustaz? Oh iya,
Sudah betul Quran itu, sudah betul. Apakah mungkin kematian Yesus yang disalib sebenarnya adalah hasil dari keputusan Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada itu narasi dari Tuhan bahwa hukum orang benar. Kalau kita baca yang biasanya disampaikan oleh Bang Zuma ya, Amsal 6. Di dalam Amsal 6 itu kan ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan kan? Ya, ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan dalam Amsal. 1, mata sombong. 2, lidah dusta. 3, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ingat, yang paling dibenci oleh Tuhan adalah penumpahan darah orang yang tidak bersalah, saudara. Orang yang tidak bersalah kok ditumpahkan darahnya, itu adalah perkara yang dibenci oleh Tuhan. Mana mungkin kemudian Tuhan blunder, tidak konsisten, orang yang terkenal soleh di zaman itu, yang terkenal baik di zaman itu, malah mati di tangan orang-orang Romawi. Musuh Tuhan. Kan semakin blunder. Gitu Bang Handi. Makasih Pak Ustadz. Bang Sony kan orang lagi, Bang Sony ntar dulu Bang ya, kan orang lagi ngomong. Udah dari tadi pun. Apa salahnya Anda sabar dulu? Ya sekarang giliran Anda agamanya apa? Silakan. Ya, aku mau menanggapi tentang Anda agamanya dulu apa? Oh, saya Kristen Bang. Nah gitu loh, sabar dong. Pakai etika, sopan santun kalau masuk rumah orang gitu. Ya. Oke, udah. Apa yang mau ditanggapi? Topik yang mana? Topik yang mana mau ditanggapi? Pernyataan Bang Juma tadi dengan Gus Wafi tadi. Ya, topiknya adalah yang disalib itu apakah orang bersalah atau tidak bersalah? Silakan. Oke. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Jadi buat Bang Juma, saya menanggapi tentang pernyataan Bang Juma tadi kan. Berarti dengan pernyataan Bang Juma ini berarti Bang Juma sudah mengikuti ajaran Kristen lah ya, mengikuti Yesus lah ya. Terima kasih teman-teman. Masih mau kirain mau apa gitu. Pengikut Paulus begini dia, pengikut Paulus. Kan tadi kan dibilang Bang Juma, hanya mulai dari bukanya TikTok sampai ini ada perdebatan hanya orang Islam yang mengikuti ajaran Yesus. Artinya kan Bang Juma sendiri sudah mengikut ajaran Kristus. Begitu kan? Udah giliran Bang Juma lagi dia. Gini, penipu, gini. Saya katakan sejak adanya dialog lintas agama, kami umat Islam selalu membela Yesus, mensucikan nama Yesus dari pitnahan-pitnahan Kristen laknatullah. Itu yang saya katakan. Kami sibuk 24 jam membersihkan Yesus dari pitnahan Kristen laknatullah. Kami memuliakan beliau. Dari mana kalian membela Yesus? Contoh. Yesus orang mulia, Yesus orang suci. Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Iya, kutanggapi dulu. Kalian memaksakan. Oke, saya tanya dulu. Kalau ingin nanggapi, saya tanya dulu nih. Salib itu hukuman untuk orang yang diberkati atau orang yang dikutuk? Jawab. Udah. Nanti habis ku jawab. Aku lagi bertanya ya. Iya. Silakan. Okay. Dari sisi kenegaraan pada saat itu, ya, orang yang bersalah itu adalah disalib. Pertanyaan saya bukan itu, Lul. Pertanyaan saya, salib itu hukuman bagi orang yang diberkati atau orang yang dikutuk? Salib. Yes, salib itu untuk orang yang bersalah di zaman itu. Udah. Penipu. Udah. Pertanyaan saya ulang. Aduh. Salib itu, kalau nggak sanggup hadapi saya, jangan bawa-bawa nama saya. Menceret kau buat. Iya, tunggu, lanjut. Salib itu diperuntukkan untuk orang yang diberkati Tuhan atau untuk orang yang dikutuk Tuhan? Jawab. Untuk orang yang terkutuk itu, bagi manusia yang terkutuk. Berarti nanti. Udah. Yesus. Udah, sekarang saya lagi. Yesus apa yang menyebabkan dia dikutuk? Gantian lah Bang Juma, masa kau terus? Ya kan harus tuntas dulu, Cak Ayu. Yesus apa yang menyebabkan sampai dia harus dikutuk sama Tuhan? Oh, begitu. Artinya begini. Kenapa Yesus disalib, gitulah ceritanya kan? Kenapa Yesus disalib? Bukan begitu. Kenapa Yesus dikutuk?
Kan dia Iya, sudah kenapa disalib tuh, Yesus berarti dia dikutuk? dikutuk. Ah, Dengar kenapa Yesus dulu. dikutuk? Ah, dengarkan. Kenapa Yesus dikutuk lalu disalib? Kan begitu kan? Iya. Ah, jadi dengar teman-teman Muslim di seluruh Nusantara ini, dengarkan. Nah, Yesus itu ditangkap, disalib dan sebagainya karena dia memang mengaku Tuhan. Orang tidak percaya. Itu sebabnya. Udah. Yesus ditangkap karena dia mengaku Tuhan. Kardoba. Udah. Masyarakat tidak Kamu percaya. diskusi yang lain. Kamu diskusi yang lain dan saya. Kamu Nah, dengan ya kan? kamu nggak cocok dan saya. Inilah kalau nggak Bro, menerima kau ditanya tadi Bang Juma, kenapa Yesus dikutuk di tiang salib? Apa salahnya dia gitu loh? Bro, kenapa Yesus kau katakan mati terkutuk? Apa kesalahannya Yesus itu? Iya, kenapa Yesus ditangkap? Kenapa Yesus disalib? Kan begitu ceritanya. Mm-mm. Kan itunya pertanyaan kalian dari dulu. Bukan mulai dari itu, zaman bukan Zakir itu naik, kan pertanyaannya. dalam Kamu ini kok nggak dengar pertanyaan? Kenapa? pertanyaan Bang Juma kan kayak Kenapa? gitu. Kenapa Yesus ditangkap? Kenapa nggak ada tangkap Banyuma ngomong? Kenapa Yesus mati terkutuk? Apa sebabnya? Iya, jangan dulu main mute. Ini kebiasaan kalian ini. Pertanyaan kalian kenapa ganti Yesus aja di dirajam? pertanyaan ini harga tua Ya, satu bentar, juta. bentar. Iya, ya bentar, jangan di mute, mending ditendang aja. Orang longor kayak gini, kok di mute, mending ditendang. Pertanyaan sederhana kemana-mana. Kenapa Yesus mati terkutuk? Kalau ditendang semua, macam mana kalian dapat kebenaran? Ya sekarang Anda deh Pak Lubis. Yesus itu mulia atau terkutuk Bang? Yesus itu Tuhan. Tentu Saya nggak nanya itu loh. Tuhan Yesus itu mulia. Mulia. Tuhan Yesus mulia. Mulia. Terus yang terkutuk di tiang salib siapa? Di mana dalilnya Yesus terkutuk di kayu salib? Galatia 3 nomor 13. Dia kan menebus orang yang terkutuk. Saya nggak nanya tujuannya. Saya nggak nanya tujuannya. Orang yang terkutuk Dengerin tidak dulu, bisa menebus dengarkan yang dulu. terkutuk. Oh jangan kejebak, dengerin. Kita tadi sepakat Yesus itu Pelintir ayatnya. dengarkan Sesuatu dulu. kejadian. Yesus Dijadikan itu kutuk kok jadi Anda terkutuk. mengatakan Yesus itu Tidak ada mulia. dalilnya terkutuk Yesus. Saya bacain kalau begitu. Nah, coba baca. Iya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan Menebus. menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya Bang, siapa nama orang yang bergelar Kristus yang tergantung pada kayu salib? Siapa Bang? Yesus menebus manusia dari kutuk. Nah, dengerin dulu pertanyaannya Bang. Baca dulu Dengerin ayatnya. pertanyaannya nih, Abang. Baca dulu ayatnya semua. Dengerin dulu pertanyaannya. Supaya jangan gagal. Dengarkan ya pertanyaannya, habis ini Anda ngomong deh. Siapa orang yang bergelar Kristus yang mati terkutuk di tiang salib? Siapa orang ini? Silakan. Yesuslah yang menebus manusia dari dosa kutuk. Ya. Jadi Yesus itu terkutuk atau mulia? Menebus manusia dari dosa kutuk. Saya nggak nanya tujuannya. Nah, Yesus itu Makanya mulia atau pelajari terkutuk? ayat itu semua secara keseluruhan. Coba kau baca, silakan baca. Nah, Yesus menebus manusia dari dosa kutuk. Menjadi Dengan menjadi kutuk. apa dia? Dengan menjadi apa dia? Menjadi kutuk bukan menjadi terkutuk, menjadi kutuk. Ya, ada tertulis terkutuk. Ini kan kalian pamer botol gitu loh. Dengerin. Kalian pamer kebotolan gitu loh. Dengerin, tertulis di situ, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang ini, Bang? Orang yang berdosa bukan Kristus, orang yang Bunda berdosa. kena pelanggaran ya. Apakah Yesus digantung di tiang salib? Menebus manusia dari dosa kutuk. Saya nggak nanya tujuannya. Makanya baca ayatnya secara Saya ulang ya. keseluruhan. Nih bahasa Indonesia nih. Apakah Yesus tergantung di tiang salib? Baca dulu secara keseluruhan ayatnya, bro, supaya jangan gagal paham kamu, gitu loh. Selesai. Nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Semua mengingkari apa yang tertulis. Kena ludak kudus itu. Kenapa? Karena ada yang mulia, ada yang terkutuk. Ada dua Yesus, coy.
Kau nggak bisa menyatukan keduanya. Ditanya apa dia jawab tujuan. Ditanya siapa dia jawab tujuan. Kagak nyambung. Galatia 3 nomor 13. Ini ada satu Kristen nih. Siapakah orang yang bergelar Kristus, yang mati terkutuk di tiang salib? Itu pertanyaannya. Siapa orang ini yang bergelar Kristus itu? Silakan. Ayat mana itu? Beta Hita silakan. Nama? Tadi Saya ulang ya, berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Siapa nama orang ini yang bergelar Kristus, mati terkutuk di tiang salib? Galatia berapa? 3 nomor 13. Coba dibaca dulu Bang. Kristus. Lanjut, Bang Yuma. Galatia 3 ayat 13 ya. Iya Bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Oke, pertanyaannya Bang. Siapa orang ini? Siapa nama orang ini yang bergelar Kristus terkutuk di tiang salib? Siapa nama orang ini Bang? Yesus lah. Yesus. Pertanyaan kedua Bang. Yesus itu mulia atau terkutuk? Mulia. Mulia dan terkutuk beda atau sama artinya? Ya, kamu tamat SD enggak? Enggak Bang, enggak. Saya enggak sekolah Bang sekarang. Ini biar ku ajarin adik ya. Iya, silakan diajarin Bang. Ya, di ayat 13 itu dikatakan ya, baca pelan-pelan ya adik ya. Kristus itu tadi Yesus ya. Nah, biar kita ganti. Nah, kamu tadi sudah nanya Kristus itu siapa? Saya jawab Yesus. Nah, kita ganti deh ya. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis seperti yang dibilang Wafi tadi, bahwasanya hukum di masa itu, hukum yang paling adalah di kayu salib adalah orang Bang, yang gantian ya Bang. Sederhana nih Bang, gantian Bang. Orang yang Bang, tergantung di kayu salib, gitu deh anaknya, Bang, anaknya Maria itu mulia atau terkutuk Bang? Anaknya Maria. Mulia. Apakah anaknya Maria yang terkutuk? Dengerin dulu, gantian. Kalau anaknya Maria mulia, apakah anaknya Maria yang mulia ini terkutuk di tiang salib? Apa itu? Saya ulang ya, kita sepakat tadi anaknya Maria mulia. Apakah anaknya Maria yang mulia ini terkutuk di tiang salib? Kamu jangan putar-putar ayat. Jantung kena pertanyaanku, kena jantungmu. Kagak mungkin orang mulia terkutuk. Itu, aduh. Saya ulang ya, bahasa Indonesia nih. Kalau enggak mending turun Bang, malu nanti. Kita sepakat anaknya Maria adalah mulia. Apakah anaknya Maria yang mulia ini yang mati terkutuk di tiang salib? Silakan. Nah, sebentar deh ya, biar ku jelaskan tadi ya. Kita kembali ke awal ya. Jadi ya, lanjut aja Bang, lanjut aja. Kita sudah sepakat. Bentar kek, sebelum kakek menjelaskan, mending kakek tap layar dulu kek, di tap layar dulu kek, baru jelasin. Saya ulang lagi ya, nih sekali lagi nih. Dengarkan baik-baik. Kalau anda nggak jawab mending turun, malu. Kita sepakat, dengerin dulu makanya supaya ya, ini bahasa Indonesia loh ya. Kita sepakat anaknya Maria itu mulia. Pertanyaannya siapa deh? Pertanyaannya adalah apakah anaknya Maria yang mulia ini saya lagi ngomong juga Anda ini gimana sih bro? Jangan kamu bilang anak Maria, sebutkan namanya biar jelas nanti. Anaknya oke. Anaknya Maria namanya Yesus. Enggak Bang Handi. Ya, silakan Galatia 3 nomor 13 enggak nyebut nama. Itu Kristus. Oke. Sedangkan iblis pun bergelar Kristus. Santai Anda, santai.
Santai. Juma sudah mengakui belum? Itu anak Maria itu Ya. Yesus. Sudah setuju enggak? Juma. Bahlul. Lukas 2 nomor 11, anak Maria itu Kristus. Juma setuju. Kemarin Ya. pas debat sama Saya RK. Saya setuju. Terus masalahnya di mana? Kalau saya setuju, masalahnya di mana? Kalau saya setuju anak Maria itu Kristus, masalahnya di mana? Biar kita sambungkan. Kekalahan saya di mana di situ? Diam dulu. Apa? Saya tanya dulu. Kekalahan saya di mana ketika saya mengakui anak Maria itu Kristus? Kalahnya di mana? Hayo. Kalau sudah sama yang di Galatia 3 ayat 13 ya. Oh tidak, Yesus Kristus, karena kan? dengar dulu. Kristus anak Maria, coba. Kristus anak Maria itu kena kutuk nggak? Enggak. Kristus yang kalian sembah itu kena kutuk nggak? Kena. Sama nggak? Nggak sama. Itu kamu menertawakan dirimu itu lul. Anak Maria Kristus. Dia dikutuk sama Tuhan? Enggak. Kalau yang di dalam Galatia 3 nomor 13, dia dikutuk sama Tuhan enggak? Dikutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Berarti antara anak Maria yang Kristus suci dengan sembahan kalian yang Kristus terkutuk, itu beda oknum. Makanya ini yang sedang dibahas antara Kristus anak Maria dengan Kristus anak bumi yang keluar dari bumi, keluar dari perut bumi, yang keluar dari kubur, itu berbeda. Makanya ini sedang dibahas antara Kristus anak Maria dengan Kristus sembahan Kristen, itu adalah dua oknum yang berbeda. Tepuk tangan. Itu. Kalian aja yang bahlul, ndak paham. Kekunci memang otaknya dia Bang Juma kalau ini topik. Kemana-mana jawabannya muter-muter. Kekunci dia. Mungkin teman-teman Kristen mengira Bang Zuma itu ngarang-ngarang ya. Mengatakan ada dua Kristus tuh ngarang-ngarang. Itu gak ngarang-ngarang teman-teman. Coba perhatikan dari perjanjian lama. Ini kita kaji secara santai ya. Gini. Kenapa Bang Zuma mengistilahkan ada dua Kristus? Ada Kristus sebagai orang soleh. Dia adalah anak dari Bunda Maria. Karena ibunya orang soleh, anaknya orang soleh. Maka tidak pantas kemudian ada hukum Tuhan turun kepada orang soleh dengan cara yang hina. Kemudian ada istilah Kristus yang sebagai orang yang terkutuk. Dengan hukuman yang paling hina. Dilakukan oleh orang Romawi yang berselingkuh saat itu dengan para pembesar Yahudi. Nah, ini ada dua oknum. Coba kita perhatikan, kan begini kan. Di dalam tradisi Yahudi, ya, di dalam tradisi Yahudi, istilah terkutuk memiliki makna yang sangat dalam, teman-teman. Kalau kita merujuk kepada satu ayat saja, banyak sebenarnya ayatnya ya. Kita ambil satu ayat misalnya. Ulangan 21 nomor 23. Ada seseorang yang digantung di kayu, yang dikutuk oleh Tuhan. Ini menjadi rujukan Galatia 3 nomor 13. Jadi ketika Galatia 3 nomor 13 mengatakan begini kan ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena dia. Sebab ada tertulis, ingat, Paulus mereferensikan Yesus ya. Menjadikan Yesus sebagai orang yang terkutuk. Orang yang memiliki kutuk di dalam dirinya sehingga dia menjadi orang yang paling hina. Kenapa Paulus mempresentasikan Yesus adalah orang yang paling hina? Karena Paulus mengatakan begini, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apakah kemudian yang tertulis ini mengenai orang benar yang disalib? Bukan. Apakah yang dicomot oleh Paulus ini menerangkan tentang hukum Tuhan? Bukan. Hukum Tuhan bagi orang soleh lalu dihinakan? Bukan. Ternyata itu merujuk kepada Ulangan 21 nomor 23. Apa isinya? Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga.
Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan. Bayangkan, tanah yang diberikan Tuhan ini adalah tanah suci. Maka jangan sampai tanah Tuhan ini dinajiskan oleh badan orang-orang yang terkutuk. Nah, Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Paulus mengutip perjanjian lama, Ulangan 21 nomor 23, yang isinya adalah orang yang paling hina, orang yang najis, yang tidak rela, yang tidak pantas ada di bumi Tuhan. Siapakah seharusnya yang pantas ada di bumi Tuhan? Anda bisa buka di dalam Mazmur, bahwa mereka yang takut kepada Tuhan, mereka orang yang soleh, maka mereka akan mewariskan bumi ini. Itu ada di dalam Mazmur. Orang yang berhak mewarisi bumi adalah orang-orang yang soleh. Orang yang diridhoi oleh Tuhan, disukai oleh Tuhan, disenangi oleh Tuhan adalah orang yang soleh, maka bumi ini diwariskan kepada mereka. Sedangkan Paulus tidak. Paulus ternyata mengutip Ulangan 21 nomor 23 yang isinya tentang orang yang najis, gak boleh ada di bumi. Itu dikaitkan dengan Yesus yang disalib, bayangkan. Kita yang selama ini menerasikan bahwa bukan Yesus yang disalib agar terhindar dari ayat ini, salah satunya. Terhindar bahwa Yesus bukan orang yang najis. Dia adalah orang yang suci, orang yang mulia, orang yang hebat, orang yang bijaksana, dan dia adalah utusan Allah. Kita tidak terima kemudian ketika Paulus mengatakan dia adalah orang yang terkutuk sesuai Ulangan 21 nomor 23. Yaitu orang yang najis ada di hukum, ada di bumi Tuhan. Tidak bisa, saudara. Begitu. Lanjut Bang Zuma. Yang jelas ada dua Kristus. Ada yang mulia, ada yang terkutuk. Enggak mungkin orang mulia dikutuk. Itu aja. Mudah kok sebenarnya kalau mau jujur. Dan kita di sini tidak menyalahkan Anda mau menyembah siapa. Tapi Anda harus kepas. Anda harus tahu yang Anda sembah itu bukan anak Maria. Itulah kepas. Coba kita Bang Handia. Sebenarnya arsitek Yesus disalib sebagai penebus dosa ini siapa sih arsiteknya? Penemu pemikiran pertama ini siapa? Apakah Yesus? Kan tidak. Pernahkah Yesus mengatakan aku datang untuk disalib agar kalian selamat? Gak pernah Yesus mengatakan seperti itu. Kan lucu kan? Ada sebuah pemahaman yang menjadi doktrin paling utama di dalam kekristenan, tapi tidak keluar dari lisan Yesus. Ada sebuah pemahaman, ada sebuah keyakinan yang sudah menjadi pondasi utama kekristenan, ternyata tidak pernah diucapkan oleh Yesus sendiri. Apakah Yesus pernah mengatakan aku datang untuk disalib agar kalian selamat? Tidak ada, saudara. Itu tidak pernah tercurahkan dalam lisan Yesus, tidak pernah terlintas dalam pikiran Yesus, tidak pernah ada di dalam hati Yesus lalu diungkapkan kepada murid-muridnya. Tidak ada. Maka saya mengatakan arsitek ajaran penebus dosa di tiang salib adalah karangan Paulus. Adalah pendapat murni pribadi Paulus. Apakah Yesus pernah mengatakan darahku adalah satu-satunya jalan keselamatan? Gak pernah Yesus mengatakan seperti itu. Darahku ketika dicurahkan di tiang salib adalah jalan keselamatan bagi kalian, saudara. Gak ada. Gak ada Yesus ngajari seperti itu. Sebaliknya, ajaran tentang penembusan dosa lewat darah dan salib adalah murni arsitek atau ide Paulus, bukan Yesus. Paulus ialah seorang yang dulunya menganiaya umat Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3, mungkin teman Kristen sudah tahu semua, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Paulus yang awalnya seorang penjahat kelas kakap, andaikan hidup di Indonesia penjaranya ada di Nusa Kambangan, saudara. Tiba-tiba dia mengaku mendapatkan wahyu dan kemudian berani mengganti ajaran yang tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Kan lucu. Maka di dalam Roma 3, 24-25 dikatakan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Istilah penebusan dalam diri Yesus tidak pernah diucapkan oleh Yesus sendiri. Murni dari ide Paulus.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya, dalam semua apa yang dia lakukan. Hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilan Tuhan. Yesus memberitakan tentang damai, kasih, karunia untuk memberitakan ajaran Tuhan. Tidak kemudian lalu orang yang memberitakan damai itu menjadi orang yang paling hina dengan hukuman yang paling hina. Atas otoritas orang yang paling hina, penyembah berhala siapa? Pilatus saat itu kan. Begitu, lanjut. Ya, ini ada Bos Toke. Bos Toke mau bertanya dari Kristen ya, Bos Toke. Dibuka mute-nya, Pak. Ya. Oh, dari Kristen. Bapak mau bertanya ke Islam, Pak? Tadi cerita apa? Kok panjang kali? Enggak, bentar, Pak, bentar. Bukan cerita apa. Ini lagi menjelaskan tentang siapa yang mati terkutuk di kayu salib gitu, Pak. Kalau Bapak mau bertanya syaratnya 1, Pak, harus tap-tap layar dulu sampai 100 baru bertanya 1. Nanti kalau nambah 2 pertanyaan tap-tap lagi, Pak, gitu, Pak, syaratnya. Boleh, Pak? Mau, Pak? Oh gitu. Oke, silakan tap-tap dulu sampai 100 baru bertanya, Pak. Berarti kalau belum 100 nggak bisa bertanya? Nggak bisa. Oke. Gitu dong. Harus nurut, Pak. Nurut. Berarti Iya. ya, sekarang istilahnya teman-teman. Ada Yesus versi Tuhan, ada Yesus versi Romawi, begitu. Kalau saya persingkat bahasa Bang Zuma 2 Kristus itu, Kristus versi Romawi dengan Kristus versi Tuhan. Begitu, singkatnya seperti itu. Iya. Betul. Bos Toke baru 98, 2 lagi, Bos Toke. 2 lagi. Iya, 2 lagi. Nah, udah, silakan bertanya, Bos Toke. Aduh, keren. Sama siapa nih mau bertanya? Sama Yesus. Sama Yesus. Ya, sama debater Muslim, Pak. Mau sama Bang Juma boleh, sama Ustadz Wapi boleh, Pak. Oh, sama si Zulkifli aja lah, Zulkifli. Silakan, Pak. Halo Zulkifli. Iya. Zulkifli. Oh, Abbas. Ya, Paman. Udah tidur? Bertanya aja, Pak. Oh, bertanya. Di mana dalilnya bahwa Kristus itu ada 2? Di dalam Matius 24 nomor 24. Wah, keren kan. Ini katakan di situ. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oh, keren kali langsung. Keren, mantap. Anda percaya ya? Akhir zaman akan datang seperti kalian, nabi-nabi palsu. Kok akhir zaman pula? Itu bukan akhir zaman. Nah, inilah kalian. Itu ucapan Yesus kepada orang yang hidup di abad pertama. Nabi-nabi palsu. Sebab seperti kalian. Kristus palsu akan datang kepadamu. Mu itu Bani Israel yang hidup zaman Yesus. Itu adalah cerita Yesus ketika dia bersama muridnya di Bukit Zaitun, Cak Ayu. Wah, kebanyakan makan asu, otak gak berfungsi. Betul. Yesus berbicara kepada muridnya. Hei kalian, iya paman, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Wah, akhir zaman pula. Akhir zaman itu kalian. Kalau udah kalah itu jangan bohong lah, jangan dibahas terus. Karena udah kalah sama si RK, move on. Makanya kamu jangan nangis. Kalah. Mana sih ini? Intinya Kristen terguncang dengan adanya materi Tidak ada salam terguncang, dua tidak ada. Kristus. Kenapa? Yang Karena ada, terbukti kamu tuh kalah debat sama
Terbukti Kristen menyembah Kristus buatan Romawi. Hanya bisa tertawa Yang sakit. jelas kamu kalah sama si RK. Debatnya juga Kalah kalah gimana? Kalau Kamu RK kata, bisa kamu membuktikan bercongor. bahwa Maksudnya kamu yang kalah. datang kepada Paulus itu manusia baru. Faktanya yang datang kepada Paulus bukan Tuhan, bukan manusia. Yang kalian sembah juga bukan manusia katanya. Yeay. Sedangkan anak Maria itu adalah manusia. Manusia 100%. Sedangkan yang kalian sembah bukan manusia. Ayo. Kalau dia keluar dari kubur, sudah pasti bukan Tuhan. Keluar dari kubur, tapi bukan manusia, itu apa namanya? Zombie. Ah, 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 Kan iya, Bang. keluar, keluar dari kubur, tapi bukan manusia. Itu namanya zombie. Rendah, Ya, sibilisisis. sibilisisis. Keluar dari kubur, tapi bukan manusia, ya kora-kora. Salam dua Kristus ya, salam dua Kristus. Salam dia Kristus. Nah ini ada Bang Krisna lagi, Bang Krisna dibuka mute-nya Bang Krisna. Kalau ini Dilanjut lagi. Dinda Guswafi kalau ini. Silakan, Dek. Tanya Islam. Apapun itu, Saudara Krisna, silakan. Sebelum Mas Krisna menanyakan sesuatu, saya perkuat lagi ya pernyataan Iya, salam dua silakan. Kristus dari Bang Zuma ini. Jadi, ayolah teman-teman Kristen fokus kepada ajaran Kristus, ajaran Yesus versi Allah ya, yang bukan yang versi Romawi. Sebagaimana di dalam Matius misalnya, Matius 4 nomor 17. Apa kata Yesus? Sejak waktu itulah Yesus memberitakan. Jadi Matius mengakui bahwa Yesus telah memberitakan apa? Bertaubatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ajaran Yesus kalau mau ditebus dosanya itu bertobat. Kalau Anda ingin diampuni kesalahannya bertobat. Dari kesalahan-kesalahan Anda, dari cara pikir Anda, dari statement Anda, dari apa yang Anda kerjakan. Itu ajaran Yesus, Matius 4 nomor 17. Bertobatlah sebab kerajaan sorga telah dekat, kata Yesus. Makanya di dalam Markus 12 ayat ke-29 sampai 30 jawab Yesus. Ini Yesus sendiri yang mengatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ajaran Yesus sangat berbeda, di mana Yesus berkata, percaya kepada darahku untuk diselamatkan. Gak ada perkataan seperti itu dari Yesus. Apakah aku datang untuk mencurahkan darah untuk menebus dosa kalian? Gak ada. Tapi yang keluar dari lisan Yesus adalah bertaubatlah, karena kerajaan sorga telah dekat. Kerajaan sorga Allah telah dekat. Jadi konsep keselamatan lewat darah mirip sekali dengan ritual penyembahan dewa Molok kalau kata Bang Zuma dulu. Dalam perjanjian lama di mana anak-anak dikorbankan untuk penebusan dosa. Yesus tidak pernah ngajari seperti itu. Demikian. Monggo yang mau bertanya tentang Islam, tafadhol. Bang Krisna ini kayaknya sinyalnya dia jelek di hutan soalnya. Jadi dari tadi turun naik. Aduh si Toke lagi. Toke. Mau tanya silakan Toke, tapi jangan ngeyel ya. Udah, saya lihat perhatian ini ya, gini. Kalau ini Kristen bertanya, berarti kalau bertanya itu kan mendengarkan jawaban, bukan ngoceh juga toh. Jadi dengarkan dulu orang menjawab, dengerin dulu aturannya. Masa gini harus diajarin? Anda kan bertanya tadi. Nah, saya tanya kepada Anda, kalau bertanya itu mendengarkan jawaban atau ngoceh? Oke, biar saya dengarkan. Oke, saya bertanya biar saya dengarkan. Diam. Oke, silakan. Kenapa kalau kalian ceramah bahasnya itu tentang isi Alkitab? Jelaskan. Saya diam ya. Siapa mau jawab nih? Julkipli. Kata
Katanya tadi diam, malah ngoceh lagi. Tensi banget sama Bang Zuma orang ini. Ayo jawab. Oke, silakan Bang Zuma. Baik. Karena Al-Quran itu mengatakan minal jinnati wan nas. Penyesat itu dari golongan jin dan manusia. Nah, golongan manusia ini disinyalir, diindikasikan, bahkan jelas, bukan lagi diduga, bukan terindikasi, itu orang-orang kafir. Dengan cara apa orang kafir ini kemudian menyesatkan manusia? Dengan cara menjual agama, di mana agama yang mereka jual itu adalah agama yang tidak punya aturan dari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memerdekakan diri dari menyembah Tuhan. Mereka mengaku anak-anak Tuhan. Mereka tidak mau lagi diperhamba. Mereka adalah orang yang merdeka. Nah, ajaran ini yang mengenakan jasadnya ini, yang tak ada lagi haram dalam agama ini, mereka tidak diperintahkan lagi menyembah Tuhan. Mereka diperintahkan menyembah makhluk yang keluar dari kubur, yang mereka katakan Kristus. Penyembahannya pun, prosesi ibadahnya pun hanya buatan mereka sendiri. Mereka meninggalkan ajaran Tuhan, padahal mereka menggunakan terjemahan dari kitab yang pernah diwahyukan Tuhan kepada Bani Israel. Nah, kenapa harus dibahas? Seperti orang tua yang sedang membahas tentang narkobeng kepada anak-anaknya. Kenapa itu harus dibahas? Supaya anak-anaknya terselamatkan dari bahaya narkobeng. Seperti seorang dokter harus meneliti tentang virus, tentang kuman. Siang malam mereka harus membahas kuman, harus membahas virus. Kenapa? Supaya orang-orang itu bisa terhindarkan dari kuman dan virus. Supaya mereka bisa menemukan penangkal, yaitu berupa obat. Begitulah umat Islam harus membahas kuman dan virus. Supaya anak-anak Islam itu terjauhi dari virus dan bakteri yang bernama Kristen. Sampai sini paham? Kalian takut gitu kok bahas-bahas Alkitab mulu di ceramah kalian? Kami takut anak-anak kami masuk neraka. Jelas itu, yes. Ya jelaskan Al-Quran aja gitu, jangan bahas Alkitab. Kami sudah menjelaskan Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel ingin dibunuh oleh orang-orang kafir, tapi Tuhan kami menyelamatkannya dari mereka. Sementara yang mereka salibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan mereka, dan itu tertulis dengan akurat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 36, bahkan sampai nomor 40. Gak nyambung. Kok gak nyambung? Nyambung dong. Yang saya tanya, kenapa kan bahas Alkitab di ceramah kalian? Itu tadi, karena kami tidak ingin anak-anak kami menyembah zombie yang keluar dari kubur. Emang di Al-Quran kalian itu nggak ada ajaran yang benar? Lah, itu justru Al-Quran saya mengatakan bahwa kafirlah mereka yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Aneh ente. Kenapa disambung ke Alkitab? Ya jelas dong. Alkitab. Kenapa disambungkan kepada surat kabar yang berasal dari barat? Karena surat kabar ini ngaku-ngaku sebagai firman Tuhan. Padahal itu hanya surat kabar yang dikumpulkan beritanya oleh wartawan. Lalu dibungkus dengan kata Alkitab, dipakai dengan sebutan Allah, Rasul, Nabi, iman, dan seterusnya, supaya bisa menyesatkan umat Islam. Maaf, najis tralala tralili, kami nggak mau keturunan kami masuk ke neraka bersama dengan kalian. Paham sampai sini? Kami juga nggak mau kalian masuk Kristen. Kalau begitu kalian tidak mau kami masuk Kristen, kenapa kalian ke Islam-Islaman? Di mana? Apaan? Kenapa kau menyebut surat kabar itu dengan sebutan Alkitab? Dasarmu apa? Tanya sama penciptanya, siapa penciptanya? Itu makanya nenekmu kiper. Itulah kenapa kamu itu dongeng, bahlul, dompala, kardoba. Kamu bertanya, saya berikan jawaban. Kau menyangga. Kemudian ketika saya jelaskan, kau tanya sama yang menciptakan Bible. Itulah kamu. Makanya kau tanya betul-betul. Kurangi makan pantat kucing. Nah itu longor.
Ngelongor itu namanya, longor. Kenapa kau ciptakan Bibelmu nampak seperti Al-Quran? Alkitab lah. Kenapa? Tanya sama yang menciptakan. Wah, dasar manusia kardus, dompala. Makanya jangan kebanyakan nyembah zombie. Otak merusak. Si Bongko datang besok, udah ngantuk gini. Nah ini ada Mister, dibuka mute ya Mister. Silakan bertanya tentang Islam sepuasnya sampai lu malam ini bersahadat. Silakan. Aturannya, dengar dulu aturannya. Ya, malam. Aturannya adalah kalau kamu bertanya, mendengarkan jawaban, bukan ngoceh juga. Oke? Kayak tadi. Gitu, silakan. Enggak, kalau si Mister ini teman saya ini, dia Kristen tapi sopan, dia mau belajar Islam. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Saya mau bertanya, boleh ya Bang ya? Halo. Boleh Bang. Cuma syaratnya satu pertanyaan 100 tab layar itu. Boleh. Itulah harus nurut. Oke, jadi semoga lu dapat hidayah malam ini ya, Bre. Siap. Amin. Oke, jadi pertama saya apresiasi dulu buat teman-teman Islam yang sudah sangat mengkritisi gitu Alkitab kami gitu kan, mulai dari isi-isinya, data-datanya, kemudian terjadi perubahan evolusi yang tadinya Yesus lahir, anak manusia, menjadi nabi, kemudian menjadi Tuhan, itu mengalami sejarah yang sangat panjang dan cukup rumit yang saya pahami. Yang ingin saya pertanyakan, mengapa dalam mengkritisi Alkitab ini tidak dilakukan oleh teman-teman Islam di Qurannya sendiri gitu? Misalkan saya ambil contoh, mohon maaf karena saya tidak begitu memahami Islamologi, saya ambil contoh yang sekilas saja. Di dalam Islam, di dalam teman-teman Islam itu, di Qurannya itu kalau tidak salah ada yang mengatakan bayi Isa itu bisa berbicara. Ketika pada saat itu Bunda Maria ditanya, tanyakan saja kepada bayinya itu bisa berbicara, bisa ngomong. Dan di mana itu di dalam Alkitab tidak ada sejarah demikian gitu. Yang baik, saya pertanyakan, biar nggak kepanjangan. Ya, kenapa tidak mengkritisi di kitab teman-teman Islam, tapi di kita tuh semangat sekali gitu. Itu aja dulu deh satu. Terima kasih Bang Kian. Siap. Ini mau Gurunda dulu atau Gus Wapi Tapadol? Boleh yang mana aja Bang? Lanjut Bang Zuma dulu, aman. Oke, baik. Jadi gini saudara, Al-Quran itu datang bukan sebuah kitab yang independen, dalam arti kata bukan satu-satunya kitab suci yang berasal dari Allah. Allah sebelum mengutus Nabi Muhammad lebih dulu mengutus para nabi. Di antara nabi yang diutusnya ada yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada kaumnya, Nabi Isa mengalami penolakan. Banyak kemudian penderitaan yang dialami oleh beliau. Maka Nabi Muhammad diutus kemudian oleh Allah untuk menjelaskan itu. Nah, yang perlu Anda pahami terkait dengan penyaliban itu tak ada hubungannya dengan Kristen. Yang berhubungan dengan penyaliban itu hanya umat Islam dengan Bani Israel. Kristen itu penumpang gelap yang tak ada hubungannya dengan dua agama ini. Catat itu dulu. Kalian itu penumpang gelap yang tak ada hubungannya sebenarnya dengan kasus tersebut. Kemudian Allah datang melalui Roh Kudus menyampaikan berita kepada seorang nabi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah apa kepada beliau? Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah ceritakan. Jadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad ceritakan.
Wahai Nabiku Muhammad, ceritakan kisah Maryam di dalam Al-Quran. Ceritakan itu, sampaikan, kabarkan bahwa tuduhan-tuduhan orang Yahudi, orang Nasrani kepada seorang wanita yang suci itu salah. Baca Talmud, baca Yohanes 8, bagaimana bagaimana Yesus dituduh sebagai anak zina. Baca Talmud, bagaimana seorang Maria dituduh sebagai seorang pesina. Justru yang bermasalah di sini adalah aliteng. Kenapa kalian tidak membela Yesus? Kenapa kalian tidak membela Maria? Kenapa justru Al-Quran yang membela dan mensucikan nama mereka dari tuduhan-tuduhan Kristen? Kenapa bukan justru kalian? Katanya kalian pengikutnya. Katanya kalian itu adalah penyembahnya. Dari sini saja terindikasi kalian itu anti terhadap anak Maria. Kalian itu anti terhadap Maria. Yang kalian cintai dan sayang itu adalah Kristus palsu yang keluar dari kubur. Andai saja kalian itu pengikut Yesus anak Maria, maka Bible kalian itu tidak akan meloloskan Bible-Bible pada saat pengkanonan. Bible yang menceritakan tentang penistaan, penghinaan yang merendahkan kemudian Yesus anak Maria. Tidak. Tapi karena kalian anti Kristus, kalian telan mentah-mentah Bible yang menceritakan tentang yang sejarah yang sebenarnya kalian tolak. Disebut kemudian Injil Apokrifa. Kalian tolak kan? Kalian sembunyikan itu semua. Nah, Al-Quran datang. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakan waskur fil kitab Maryam, tentang Maryam. Ceritakan itu. Bahwa sesungguhnya beliau tidak mengalami hal yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Maryam dituduh pesina. Konon ceritanya dia berzina dengan seorang tentara bernama Pantera, tentara Romawi. Bahkan dikatakan Yesus karena dia anak zina maka dia akan direbus di dalam neraka dalam tinja yang mendidih. Penghinaan. Lalu kemudian Al-Quran datang. Nabi Muhammad, luruskan akidah mereka. Sesungguhnya wanita yang bernama Miriam itu atau Maryam itu adalah wanita suci. Jadi beliau datang kemudian menyampaikan, aku ini utusan Allah, innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zaqiyah. Aku datang kepadamu menyatakan berita bahwa kamu mendapatkan anugerah seorang anak yang suci. Maryam kaget, bagaimana mungkin? Aku bukan seorang pesina, tak ada seorang pun laki-laki yang pernah menyentuhku. Berbeda kan? Matius 1, Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Wow, penghinaan. Maria yang hanya tunangan ingin diceraikan Yusuf karena dia ternyata diam-diam hamil. Wow, penghinaan. Tapi Al-Quran mensucikan beliau. Aku adalah Roh Kudus yang diperintahkan oleh Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah tentang hamilnya engkau dan lahirnya seorang anak dari rahimmu. Dia anak yang suci. Apa kata Maryam? Aku bukan pesina. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Lalu kemudian kata malaikat Jibril, itu mudah bagi Allah. Itu mudah bagi Allah. Kelahiran anakmu adalah satu tanda kebesaran Allah. Kelahiran anakmu adalah sebagai tanda rahmat dari Allah. Rahmat, bukan kutuk. Rahmat. Lalu apa yang terjadi kemudian? Beliau mengandung. Maryam mengandung, mengasingkan diri. Enggak selesai, tidak sampai di situ. Nabi Isa itu disucikan, dibersihkan namanya dari orang-orang kafir laknat. Dituduh lahir di kandang binatang. Penghinaan. Tapi ketika kemudian baginda Isa dilahirkan menurut cerita Quran, beliau dilahirkan pada tempat yang asri, tempat yang kemudian sejuk, tempat yang kemudian tidak hina, yaitu dekat atau di bawah pohon kurma. Berbeda ceritanya. Kemudian bukan hanya sampai di situ saja. Ketika orang-orang Yahudi bertanya dan mengatakan bahwa kamu itu bukan, bapakmu itu adalah orang baik, kamu kemudian membawa kemungkaran, padahal engkau itu adalah orang yang baik, bapakmu orang yang berperangai baik.
ibumu bukan seorang pesina. Kenapa kamu membawa anak haram? Apa kata Quran? Bahwasanya Siti Maryam meminta anaknya untuk berbicara. Hai anakku, beritakan kepada mereka, kau ini siapa? Bapakmu siapa? Kamu ini anak zina atau apa? Anak kecil ini pun membela ibunya, mensucikan ibunya. Apa kata si bayi? Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Bayi kecil imut membela ibunya. Bandingkan saudara dengan Bible, menumpuk surat-surat ada di sana. Tak akan pernah kita menemukan di dalam Bible satu nomor, satu dalih, satu ayat di mana Yesus menghormati ibunya. Tak akan pernah ditemukan sampai kuda bertelur ada dalil di dalam Bible Yesus menghormati ibunya. Tak akan pernah ditemukan di dalam Bible